nyari area bisnis di pusat kota Surabaya bisa dibilang susah-susah gampang. Karena space-nya itu jarang ada, tapi kali ini aku punya solusi nih. Ada 2 ruko yang digabung jadi satu, dan tempatnya itu strategis banget di nol Jalan Raya Gubeng. Teman-teman bisa cek kalau di area sini, ini adalah salah satu gedung X Insurance ternama yang barusan direnovasi tahun lalu. Jadi teman-teman kalau pakai gedung ini udah nggak perlu repot-repot lagi, teman-teman bisa langsung pakai aja. Nah, untuk area jalannya, teman-teman bisa lihat, ini adalah nol Jalan Raya Gubeng. Belakangku itu adalah gedung Geraha SA, gedung yang nggak mungkin kamu tahu, karena ini letaknya di nol Jalan Kota Surabaya. Dan teman-teman bisa lihat dari ujung kiri sampai ujung kanan, itu parkiran penuh, semuanya jadi area komersil. Ini bisa jadi lokasi yang kamu tunggu-tunggu, yang kamu cari selama ini. Nah, kita cek bagian dalamnya seperti apa. Nah, kali ini jualannya ini unik ya guys ya. Dibilang ruko ya, memang 2 ruko jadi satu. Tapi kalau kamu lihat bagian dalamnya dan dimensi luasannya, diomong gedung juga masih pas banget deh rasanya. Karena di sini kita bisa punya lahan yang posisinya di area tengah kota, persis di nol Jalan Raya Gubeng. 5 menit aja udah sampai ke GC, Raya Pemuda, Balai Kota, dan seluruh pusat-pusat pemerintahan penting di area jantungnya Surabaya Pusat. Ini nih lokasinya dibilang tengahnya Surabaya ya, di sini nih. Dan di sini kali ini kita bisa punya satu area komersial yang terdiri dari 2 ruko yang digabung jadi satu. Kelihatan ya, memanjang ke belakang, los banget. Dengan panjang itu 25 meteran lah. Tepatnya sih 24 meter sekian ya. Dan di sini kita udah bisa nikmatin satu kondisi ruko yang udah well maintain, sudah siap pakai karena barusan direnovasi tahun lalu. Bener banget, ini adalah salah satu gedung X asuransi dan memang tempatnya udah didesain untuk kita pakai jadi area kantor. Contohnya, kita bisa cek ya, di area sini kita bisa punya satu area resepsionis yang cakep banget. Udah lengkap dengan permainan wall panel, rumput sintetis, drop ceiling. Teman-teman tinggal cat ulang aja, disesuaikan dengan nanti warna brand kalian kalau kalian bikin bisnis di area sini. Bahkan nih guys, kalau teman-teman perhatiin, udah ada tempat 4 meja untuk area CSO, dan di sini bisa kalian pakai juga untuk mungkin jadi space buat perbankan, office, ataupun kegiatan-kegiatan administratif lainnya yang sekiranya membutuhkan tempat untuk menerima klien. Nah, teman-teman boleh cek kalau teman perhatiin dari arah depan sampai ke arah belakang ini literally tanpa sekat di area lantai satunya, dan ini nyaman banget. Contohnya teman-teman bisa lihat, mungkin kameramen mungkin boleh tukar posisi ke arah sana. Di sini ada satu area lounge juga. Ini mungkin untuk tempatnya tunggu. Bahkan kalau teman-teman perhatiin, teman-teman nggak salah kalau aku bilang ini semua space-nya itu udah lengkap dengan seluruh furniture, baik dari meja resepsionis, meja area tunggu, bilik-bilik CSO, kursi-kursinya semuanya all in, termasuk pula dengan AC-nya. Ini one stop solution buat kamu yang mau mulai bisnis di area tengah kota, susah kan cari lahannya, ini bisa jadi opsi nih. Nah, teman-teman juga lihat kalau tadi area tunggu di sini adalah area yang lebih fun karena memang didesain untuk area kantin atau mungkin juga area mini cafe. Teman-teman bisa perhatiin di area sini kita juga bisa lihat interiornya sedikit lebih rame. Yang aku suka adalah drop ceiling yang menjadi satu kesatuan sampai dari depan sampai ke arah belakang sini. Di sini banyak sekali permainan wood panel dengan kombinasi warna abu-abu dan juga warna coklat muda. Bahkan kalau teman-teman perhatiin ya, di area sini kita bisa punya apa ya istilahnya ya, ini semacam kayak kita bisa punya satu area minibar. Bahkan mungkin teman-teman kalau nanti punya bisnis restoran atau F&B, mungkin di sini jadi area minibarnya untuk teman-teman servis minuman, servis makanan. Ini juga cakep banget deh. Nah, punya meja yang memanjang dari kiri sampai ke kanan, bahkan top table-nya juga udah komplit. Coraknya marmer tapi bukan marmer, tapi ini masih dalam kondisi yang 90% mulus karena ini barusan dibeli tahun lalu. So, asik gak tuh? Nah, teman juga bisa lihat kalau nantinya di sebelah sini teman-teman juga ada satu area toilet. Jadi teman-teman di setiap lantai teman-teman sudah mendapatkan satu area toilet. Deh, di area lantai satu ini kita bisa punya kapasitas listrik setinggi 11.000 watt. Nanti lantai 2 dan lantai 3 kita punya fungsi masing-masing, per lantainya ada fungsinya sendiri-sendiri, tapi masih bisa disesuaikan kok, sesuai dengan kebutuhan kamu, karena semua penempatannya itu los tanpa sekat.
Kita sekarang ada di lantai yang kedua. Lantai kedua ini memang space-nya udah didesain untuk employee atau karyawan bekerja. Di sini teman-teman bisa cek ya, dari pertengahan ruangan, dari sebelah sini sampai ke area belakang, kita punya space itu up to 30 space bilik untuk karyawan bisa bekerja. Udah lengkap dengan partisi-partisinya. Dan di area sini, ini bener-bener udah ready to use untuk teman-teman bisa pakai jadi space-nya office ya. Kalian boleh cek. Ini ada bilik yang ada di samping, di area tengah masih ada 10 bilik lagi, bahkan di area belakangnya masih ada lagi. Nah, space-space ini teman-teman nggak nyangka kalau aku bilang ternyata masih bisa di-extend untuk 30 karyawan lagi, karena di bagian belakang itu masih punya space yang cukup gede. Di area sini masih teman-teman bisa manfaatin lagi. Karena penempatannya yang super luas ini loh, sebenarnya kenapa kok ruko ini bisa dijadiin area atau tempat ngasilin cuan buat kamu. Banyak banget bisnis yang bisa kamu praktekin. Contoh, mungkin untuk tempat refleksi, area perkantoran, perbankan, asuransi of course, ya kan. Kemudian teman-teman mungkin yang lagi happening sekarang untuk tempat trading juga masih boleh banget. Pekerjaan-pekerjaan clerical administratif seperti konsultan pajak, konsultan manajemen, ini pas banget punya space yang udah tertata rapi dan didesain seperti ini. Mungkin tinggal disesuaikan sedikit ya untuk area warnanya. Nah, di area sini juga mengakomodasi untuk kebutuhan karyawan. Contohnya, ini mau dibuat area mini kitchen beserta dengan area sink dan wastafel-nya sudah ready. Teman-teman di sini jadi area mini food corner kayak yang di bawah juga masih bisa banget. Dan tentunya kita juga punya area toilet dan WC di lantai 2-nya. Nah, lantai ketiga ini yang spesial. Karena nggak cuma soal kerjaan, ini menyediakan tempat untuk area training room. Atau mungkin kalau kamu punya lini bisnis yang lain, kamu bisa karyain jadi area VIP room atau sejawatnya. Seperti apa kita cek ya. Sekarang kita ada di lantai yang ketiga. Aksesnya melalui tangga yang secondary di sini. Tangga secondary ini juga bisa menuju sampai ke lantai 1. Jadi kita bisa punya 2 akses tangga. Yang di sebelah sini kita bisa lihat kalau di area lantai 3 pada awalnya memang difungsikan jadi area training. Di bagian depan kita punya satu area mini terrace seperti ini, ya kan? Jadi ini juga udah ready to use dan all in beserta furnish-nya. Teman-teman juga kelihatan asik nih. Sebenarnya kalau di bagian belakang ini sudah ada modelan bare finish batu bata merah. Jadi sejatinya kalau mungkin rencananya mau dibuat cafe estetik atau restoran estetik, itu juga udah bisa banget. Karena kita udah full renovasi ya, seperti aku cerita nanti di area lantai 1. Nah, ke lantai 3 ini kita ada beberapa spot. Spot yang pertama itu selain area mini lodge yang ada di sini, kita juga punya 2 VIP room. Ini awalnya sih dibuat sebagai area training room ya guys ya. Yang pertama, ini ada yang mini training room dengan kapasitas mungkin kurang lebih cuma 20 orang aja. Di area sini sudah lengkap dengan AC, penataan kursi, dan juga udah lengkap dengan penyekat-nyekatnya. Nah, sejatinya, kalau teman-teman pengen punya satu area besar, nah antara training room yang besar dan training room yang kecil ini bisa dijebol jadi satu kesatuan yang gede sih sebenarnya. Nanti aku tunjukin di area training roomnya. Nah, di sebelah sini semuanya udah lengkap, sekat-sekat dari besi juga sudah ada, pintu-pintu juga dalam kondisi yang sangat ready to use, dan seperti yang aku bilang, ini benar-benar udah sangat siap dipakai. Nah, kita cek lagi ke bagian belakang. Memang harus melalui lorong yang satu ini. Nah, di area lorong ini kita bisa lihat kalau di belakang itu adalah bangunan akhirnya ya. Jadi ini udah mentok full bangunan. Plus di sini kita bisa nemuin 2 ruangan lagi. Yang pertama kita bisa ketemu sama satu area training room nih. Nah, nih area training roomnya ya kan. Kapasitasnya sih lumayan besar. Kurang lebih ini luasnya adalah 60 meter persegi. Di sini sudah lengkap dengan kapasitas kursi up to 30-40 kursi. Teman-teman bisa karyain aja. Modelannya memang sudah desain untuk training room, sudah lengkap dengan proyektornya, ya kan? Di sini juga punya sedikit finishing yang berbeda dengan konteks warna abu-abu, ya kan? Udah lengkap juga dengan penataan AC, router WiFi, dan juga cabling-cablingnya sudah lengkap banget. Nih bisa kelihatan ya, gede banget kan penataannya. Khusus yang di area sini, bahkan untuk area flooringnya ini udah dibedain. Bukan cuma pakai lantai biasa, tapi udah pakai flooring SPC double warna dual tone seperti ini. Nah, teman-teman kalau merasa ruangan ini pingin dijadiin yang besar aja jadi satu. Nah, ini adalah jendela menuju ke area mini training room yang tadi. Jadi 2 training room ini bisa dijebol jadi satu kesatuan ruangan yang cukup besar. Nah, di area sini juga teman-teman bisa nikmatin ya kan, ada satu
pemanfaatan lahan belakang, ya kan, dimana kita juga bisa ketemu sama satu area musola. Nah, ini udah pas banget nih buat orang yang kerja kantoran, udah disediain banget. Selain toilet per lantai, di area sini juga udah ada penataan space buat musola, buat karyawan-karyawanmu mungkin bisa punya space buat musola di area sini. Oke, nah cukup besar ya. Kembali lagi, setiap lantai sudah lengkap dengan toilet dan toiletnya udah ada di bagian sini. Ini udah juga ada beberapa pintu toilet, jadi ini untuk area wastafelnya. Kemudian teman-teman juga bisa cek, ini ada toilet 1, kemudian ada toilet 2, dan juga yang terakhir ini adalah tempat wudhu untuk musola yang tadi. Di sini kita ada mini storage untuk area bersih-bersih dan juga gudangnya juga oke banget. Nah, selain itu memperhatikan juga nih tempatnya untuk ventilasinya. Jadi teman-teman bisa lihat walaupun gedung yang paling belakang cahayanya juga tetap bagus banget karena sudah ada sumber cahaya dari yang belakang. Nah, ini kita sampai di lantai 4. Di lantai 4 ini lantai yang paling prioritas karena selain posisinya juga los sampai ke belakang. Di lantai 4 ini juga sudah menggunakan kapasitas listrik 11.000 watt. Dan di sini kita dapat beberapa space ya. Ini ada tempat untuk mungkin para SPV kamu dan masih punya satu area mini lounge di area sini. Memang sih tiang-tiang di bagian tengah ini agak mengganggu, tapi ini struktur ya, jadi nggak bisa diganti. Nah, di area meeting lounge ini bisa kamu karyain lagi, mungkin kamu sekat jadi beberapa ruangan juga masih oke banget. Karena punya panjang ke dalam itu sampai 25 meter, kamu masih bisa banyak nih untuk mengkreasikan. Barangkali kamu perlu sekat-sekat dipaskan sesuai dengan pilar-pilar ini juga masih oke banget. Nah, di area sini teman-teman juga bisa lihat karena posisinya los sampai ke area belakang. Kebetulan di area belakang ini kita fasilitasin jadi area rekreasi, dan area rekreasinya ini udah ada penempatan satu modelan meja billiard kayak gini. Tapi sejatinya dari area sini sampai ke area belakang itu teman-teman masih punya banyak space ya guys ya. Nah, di sebelah sini kita juga udah dilengkapi dengan satu area toilet dan juga satu area gudang, plus masih punya satu area mini outdoor yang bisa kita pasang di area sini. Mungkin ini bisa dibuat jadi area smoking area atau mungkin juga area untuk nyantai-nyantai di bagian luar juga masih oke banget. Kondisinya masih sama, semuanya masih sangat-sangat terawat banget. Ini catnya semuanya bangunannya masih sangat bagus banget. Titik lampu teman-teman udah bisa perhatiin, ini banyak banget sampai ke area belakang. Dan yang terakhir ini sih awalnya memang digunakan untuk meeting direksi ya guys ya. Jadi penempatan area ruangan di sebelah sini itu buat meeting yang paling, wah ini yang paling gokil nih. Nah, di area sini udah tersedia dengan satu area meja dan juga 6 kursi, lengkap semua dengan lampu-lampunya, lampu downlight dan juga AC-AC. Nah, area sini bisa jadiin area untuk meeting-meeting yang mungkin lebih urgent kelasnya dan untuk meeting area prioritas.